Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Statistika Universitas Airlangga akan memaparkan penjelasan dua soal yang merupakan penugasan dari mata kuliah Statistika Matematika 2. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Fitri Maulidia dengan NIM 09, Tria Trianti dengan NIM 024, Ilham Darussalam NIM 039, Alvito Aryo Pangestu dengan NIM 055. Soal pertama. Suatu perusahaan ingin mengetahui hari apa saja para karyawan tidak hadir dalam 1 minggu dengan 5 hari kerja. Perusahaan tersebut meyakini bahwa karyawan tidak hadir secara merata selama seminggu. Sebanyak 60 manajer yang dipilih secara acak memberikan informasi pada hari apa dalam 5 hari kerja terdapat jumlah tertinggi ketidakhadiran karyawan. Apakah jumlah kehadiran karyawan merata selama seminggu sehingga diduga berdistribusi uniform? Gunakan tingkat signifikan 5%. Jika diketahui ketidakhadiran karyawan dalam 5 hari kerja pada hari Senin berjumlah 15, Selasa berjumlah 12 karyawan, Rabu berjumlah 9 karyawan, Kamis berjumlah 9 karyawan, dan hari Jumat berjumlah 15 karyawan. Pembahasan. Hipotesisnya ada H0, yaitu jumlah ketidakhadiran karyawan merata selama seminggu sehingga dianggap berdistribusi seragam atau uniform. Untuk hipotesis alternatifnya, yaitu jumlah ketidakhadiran karyawan tidak merata selama seminggu sehingga dianggap tidak berdistribusi seragam. Nah, tingkat signifikansinya sendiri kita pakai alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika chi-square hitung lebih dari 9,48 dari chi-square tabel dengan derajat bebas 4 dan alfa 0,05. Statistik uji, kita pakai rumus chi-square sama dengan sigma, J sama dengan 1 sampai C dalam kurung OC min EC pangkat 2 per EC. Untuk OC dan EC nya sendiri bisa dilihat di tabel. OC adalah nilai observasi dan nilai EC nya itu nilai harapan dengan pendekatan menggunakan fungsi distribusi uniform diskrit. Dengan rumusnya yaitu 1 per N besar dikali N kecil. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai chi-square hitungnya sama dengan 3. Lalu keputusannya yaitu terima H0 karena chi-square hitung sebesar 3 kurang dari chi-square tabel sebesar 9,48. Pada akhirnya kesimpulannya yaitu jumlah ketidakhadiran karyawan merata selama seminggu sehingga dianggap berdistribusi seragam atau uniform. Soal 2. Diketahui variabel random x1 sampai xn berasal dari distribusi eksponensial atau dapat ditulis sebagai berikut. Lakukan generalized likelihood ratio test untuk hipotesis H0, theta sama dengan theta 0, H1, theta tidak sama dengan theta 0. Tentukan daerah tolak H0 dengan pendekatan ke distribusi chi-square untuk ukuran N besar. Oke, untuk langkah pertamanya kita menentukan MLE atau Maximum Likelihood Estimator dari parameter theta. Kita cari PDF parameter terlebih dahulu. 1 per theta dikalikan E pangkat minus XI per theta. Kemudian kita cari fungsi likelihood untuk parameter theta dengan syarat X1 berjalan hingga Xn, yaitu Pi I sama dengan 1 berjalan hingga N dari PDF persamaan tadi. Kita temukan hasilnya 1 per theta pangkat N dikalikan E pangkat minus sigma XI per theta. Kemudian kita cari log likelihood atau ln dari fungsi likelihood tadi. Kita lnkan saja, jadinya minus N dikalikan ln theta minus sigma XI per theta. Kita turunkan hasil tersebut terhadap theta sama dengan 0, turunan pertamanya. Kita hasilkan minus N per theta ditambah sigma XI per theta kuadrat sama dengan 0. Minus N per theta kita pindah ruas menjadi positif di sebelah kanan. Jadi kita temukan theta topi sama dengan sigma XI per N, yaitu adalah sama dengan X bar. Bisa di next. Ya, kemudian kita tes ekspektasi dari theta topi, yaitu nilai X bar tadi. Kita pecah menjadi ekspektasi dari sigma XI per N. Untuk sifat ekspektasi karena N ini tidak memiliki, bukan merupakan sebuah variabel random, jadi kita bisa keluarkan.
Untuk ekspektasi dari sigma xi, karena xi merupakan variabel random, jadi bisa kita pecah. Jadi ini seperti ekspektasi dari x ditambah ekspektasi dari x ditambah ekspektasi dari x sebanyak n, menjadi n dikalikan ekspektasi dari x sendiri, kemudian menjadi ekspektasi dari x sama dengan theta. Nah, oleh karena ekspektasi dari theta topi sama dengan theta itu sendiri, dengan theta topinya tadi itu adalah x bar, maka x bar tersebut merupakan estimator unbiased dari parameter theta. Ya, kemudian kita menentukan daerah tolak Hanau dengan rumus lambda x kurang dari sama dengan k. Untuk lambda x sendiri itu adalah fungsi likelihood dengan parameter theta topi 0 dibagikan fungsi likelihood dengan parameter theta topi kurang dari sama dengan k. Ya, kemudian kita masukkan untuk pembilangnya 1 per theta pangkat n dikalikan pangkat minus sigma xi per theta dibagi 1 per x bar dikali pangkat minus sigma xi per x bar. Kemudian x barnya kita pecah menjadi sigma xi per n, dan langkah selanjutnya x bar kita naikkan ke atas jadi x bar per theta pangkat n, dan penyebutnya hanya tinggal pangkat minus n karena sigma xi bisa kita coret, dan hasil akhirnya lambda x-nya sama dengan sigma x bar per theta pangkat n dikalikan pangkat n minus sigma xi per theta kurang dari sama dengan k. Next. Ya, berikut ini terdapat sebuah teori dari Engelhardt dan Bain dalam bukunya yang berjudul Introduction to Probability and Mathematical Statistics tahun 1992, yang pada dasarnya berbicara bahwa ketika ruas sebelah kiri dari rumus sebelumnya tadi, yang lambda x kurang dari sama dengan k, itu ruas sebelah kirinya tidak bisa hanya x saja variabelnya, itu kita bisa mencari MLA-nya terlebih dahulu. Ketika MLA-nya sudah umfue, lalu kita bisa tes untuk alpha dan n besar itu jatuh pada distribusi chi-square dengan derajat bebas R ya, minus 2 ln dari lambda x itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebas R. Lalu kemudian menolak H0 ketika minus 2 ln dari lambda x lebih besar sama dengan dari chi-square 1 per alpha, 1 minus alpha dengan derajat bebas R. Nah, oleh karena nilai R kita tadi, ya ini hipotesis kita tadi, hipotesis 0 kita theta sama dengan theta 0. Ini karena derajat bebas chi-square tidak mungkin 0, jadi kita ambil yang satu saja. Karena ini memang kita ambil soalnya berdasarkan buku yang sama dengan teorema ini. Jadi derajat bebas paling rendah itu chi-square adalah 1. Kemudian tolak H0 ketika nilai minus 2 ln dari lambda x lebih besar sama dengan nilai chi-square 1 min alpha dengan derajat bebas 1. Kemudian kita buat seperti di bawah itu. Minus 2 ln dari lambda x lebih besar sama dengan chi-square 1 min alpha derajat bebas 1. Kemudian kita masukkan ln-nya. Ini sifat logaritma natural biasa. Minus 2 dikalikan ln dari x bar per theta pangkat n, jadinya n dikalikan ln dari x bar per theta ditambah ln dari pangkat n minus sigma xi per theta, itu menjadi n minus sigma xi per theta lebih dari sama dengan chi-square 1 min alpha derajat bebas 1. Kemudian kita keluarkan n-nya menjadi minus 2n dikalikan ln dari x bar per theta tambah 1 minus x bar per theta lebih besar sama dengan chi-square 1 min alpha derajat bebas 1. Dan yang terakhir kita bisa keluarkan n-nya menjadi minus 2n dikalikan ln x bar per theta ditambah 1 kurangi x bar per theta lebih besar sama dengan chi-square 1 min alpha dengan derajat bebas 1. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak jika minus 2n dari ln x bar per theta ditambah 1 min x bar per theta lebih besar sama dengan dari nilai chi-square 1 min alpha dengan derajat bebas 1. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.